Ya, baik Mbak Mas sekalian, kita saat ini akan segera mendengarkan orasi budaya dari Bapak Paulus Widianto yang merupakan mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran tahun 2002 ya Pak ya. Yang sebelumnya akan kita dengarkan pengantar dari Bapak Darmanto. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Darmanto. Terima kasih Mbak Risa yang sudah memberi waktu pada saya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya karena ini di ruang RRI saya harus mengucapkan salam yang sebenarnya tidak efektif. Sementara Ki Hajar Dewantara mengajarkan satu salam yang sangat sederhana dan nasional, yaitu apa? Salam dan bahagia cukup dijawab salam. Salam dan bahagia? Oke. Baik. Saya diminta oleh Mas Adi, mentor saya, untuk memberikan kata pengantar, artinya mengkontekkan kenapa kok malam ini ada orasi. Sebenarnya itu ide ini muncul tahun lalu. Jadi tahun lalu itu Rumah Perubahan mengadakan Akademi Media Publik selama 3 bulan kerjasama dengan Prodi UI. Kemudian Mas Adi menggagas, Mas gimana nanti kalau di akhir itu kita ada semacam seremoni mengundang Pak Paulus untuk melakukan orasi. Nah, idenya adalah orasi budaya, artinya ada orasi kebudayaan, ada orasi macam-macam. Nah, untuk Pak Paulus tentu orasi budaya, orasi media yang paling tepat. Tapi ketika media itu di bagian dari budaya, ya nggak ada salahnya juga disebut orasi budaya. Kira-kira gitu. Nah, tapi rupanya merayu Pak Paulus itu luar biasa, sulitnya, susahnya gitu. Jadi kita berkali-kali menjadwalkan, belum sempat berhasil. Nah, tahun ini terus saja kita paksa gitu. Jadi ini ada kemenangan tadi, kemenangan kecil memaksa Pak Paulus untuk kemudian memberikan orasi. Idenya itu begini, kalau setiap tahun kita punya orasi media, lalu nanti akan dalam jangka waktu tertentu ada naskah-naskah pidato dari para tokoh media yang itu bisa menjadi capture dari perkembangan media di Indonesia. Sebenarnya awalnya seperti itu. Oleh karena itu saya diminta untuk memberikan pengantar itu supaya ngefoto kok Pak Paulus malam ini ya, karena ini momennya Pak Paulus gitu. Jadi Pak depannya lain banyak tokoh yang lain gitu. Oke, tapi kira-kira itu intinya, bahwa diharapkan kita punya, kalau teman-teman kebudayaan itu punya orasi kebudayaan yang setiap tahun dilakukan, kita ingin juga ada tokoh-tokoh media yang kemudian memberikan pidato sebagai sebuah, ya katakanlah puncak dari karir pemikirannya gitu. Nah, lalu kita berharap juga nanti naskah pidatonya Pak Paulus itu mungkin bisa digabungkan di buku ya Mbak Nina. Ya, artinya bisa menjadi bagian dari buku yang sekarang diedit oleh Mbak Nina dan kawan-kawan. Kira-kira itu pengantarnya, tapi saya kira kita penting juga untuk menghadirkan Pak Paulus karena ini 20 tahun yang lalu saya kira kita semua menyaksikan bagaimana palu dari pimpinan legislatif kita itu diketukkan sebagai tanda pengesahan RUU menjadi undang-undang, itu betul-betul menggetarkan hati kita, menyemburatkan senyum kemenangan bagi para pejuang demokrasi penyiaran, dan memberikan harapan bagi demokrasi di Indonesia yang lebih bagus gitu. Tetapi dalam perkembangannya kita tahu sendiri banyak hal yang sebenarnya dicapai oleh undang-undang penyiaran. RRI TVRI ditapiskan menjadi lembaga penyiaran publik, kemudian radio komunitas yang dulunya dianggap radio gelap mendapatkan legalitas diakui oleh negara, kemudian regulator penyiaran dulu dipegang oleh DPEN, kemudian diberikan sebentar kepada masyarakat sipil, tapi yang kemudian
diambil alih oleh negara itu persoalan lain gitu. Tapi juga saya kira sebenarnya yang diharapkan juga dengan Undang-Undang 32 itu ada penguatan lembaga penyiaran publik lokal, bukan hanya penyiaran publik, penyiaran lokal bisa menasional melalui sistem jaringan, tetapi yang terjadi seperti kata Bang Ade, televisi Jakarta menguasai nasional. Itu yang kemudian terjadi. Tapi harapannya kan sebenarnya televisi penyiaran lokal menjadi nasional melalui sistem jaringan. Nah, artinya kita kemenangan-kemenangan tadi ternyata hanya sekejap kita alami. Nah, yang terjadi sekarang para pejuang demokrasi penyiaran kayaknya semakin lelah, semakin tak berdaya gitu. Bero-bero Panding yang dulu sangat antusias mendukung teman-teman masyarakat sipil satu persatu sudah meninggalkan. Nah, lalu kita dihadapkan pada satu kenyataan oligarki menjadi tersenyum merkah karena kemenangannya. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dalam 20 tahun terakhir? Apakah ini kesalahan dalam perumusan, regulasi atau bagaimana? Saya kira waktunya sekarang kita mendengarkan pertanggungjawaban dari Pak Paulus sebagai Ketua Pansus RUU Penyiaran. Monggo Pak Paulus, kami persilakan untuk masuk panggil. Selain pertanggungjawaban juga bagaimana sebenarnya solusi kita ke depan. Monggo Pak Paulus, saya persilahkan waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Paulus. Selamat malam teman-teman. Saya menganggap teman-teman karena supaya equal. Kalau Bapak Ibu seolah-olah nanti ada atas dan bawah, saya anak atau siapapun, tapi saya suka dengan menggunakan kata teman-teman. Kalau dulu di radio saya, kami menyebutkan sobat, bukan sahabat, sobat. Dan anak-anak muda, dulu kami sebut dengan kelompok belia. Nah, itu adalah tagline kami. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Salam tetap dalam menuju demokrasi penyiaran. Sebetulnya gagasan untuk orasi, jujur saya yang menyatakan. Agustus 2018 ada acara penyiaran publik. Tempatnya di Hotel Jayakarta. Bulan Agustus ya kalau nggak salah. Di situ saya bicara kepada beberapa teman. Saya ingin melakukan orasi penyiaran. Dan kemudian rasa-rasanya ada 3 perguruan tinggi di Jogja pada waktu itu yang menyatakan kesediaannya. Yang pertama adalah Atma Jaya. Yang kedua adalah Gajah Mada. Yang ketiga adalah UII. Saya bersaksi dengan kejujuran, saya tidak ada lie detector untuk mengungkapkannya. Nah, itu adalah bulan Agustus dan biasanya bulan Agustus adalah bulan 2 ulang tahun. Kan 3. Yang pertama 17 Agustus pasti. Tapi yang kedua adalah 19 Agustus. 19 Agustus adalah ulang tahun SMA Kolose de Brito. Ada di Brito enggak ya? Yang kedua adalah lembaga
pendidikan, penerangan, dan ekonomi sosial LP3IS, di mana saya masuk sejak tahun 1973. Jadi momen-momen itu masih saya ingat, dan kemudian terjadi peristiwa yang menggoncangkan kita. Saya sering rapat dengan Ading, mana Ading sama apa namanya, rumah perubahan, Barmanto, macam-macam. Pada waktu mau ada acara orasi, dia juga nih rapat ulang tahunnya rumah perubahan. Dan kemudian rapat-rapat, saya diminta melakukan orasi. Oke, orasi penyiaran. Ada yang enggak, orasi media. Jadi kalau ada judul orasi media itu jangan-jangan ya ada ini. Dan Mas Darmanto sering dengan kata budaya. Padahal saya dulu penyiaran. Ketemu Andi media, ketemu dari budaya. Terus enggak jadi sisi. Orasi, budaya, media, penyiaran. Jadi satu. Nah, saya sudah menyiapkan judul. Bulannya apa lupa ya? Pokoknya rapat-rapat itulah biasanya. Oke, saya setuju. Dan kemudian satu judul, tapi yang pertama. Road to the Indonesian content. Pakai bahasa Inggris yang keren kan? The road to the Indonesian content. The cultural sovereignty of Indonesia. Jalan menuju konten Indonesia. Titik 2. Apa jawabannya? Kedaulatan budaya Indonesia. Besarnya Pungkon. The Indonesian content. Saya pelajari ini dari Kanada. Karena di Kanada memiliki konsep namanya the Canadian content. Dan Kanada sebagai negara yang memiliki tagline kedaulatan budaya. The culture sovereignty. Dan kemudian saya gabungkan dengan trisaktinya Bung Karno, yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, bermartabat dalam kebudayaan. Nah, ini sebetulnya dua gagasannya. Tapi Pak Gebluk COVID, bulannya apa? Mengguncangkan itu. Tapi sebelumnya Mas Lukas mana? Ah, Lukas. Jadi juga tukang guru-guru juga tuh. Padahal itu Mas Lukas selalu mengontak saya, Mas ngisi acara di Atmajaya. Dan pada waktu kemudian saya memberikan judul Undang-Undang Penyiaran versus Undang-Undang Hak Cipta ya. Karena saya lagi bicara soal itu di dalam konteks saya diminta oleh teman-teman industri penyiaran, berbahaya macam-macam, dan saya kemudian dengan Mas Lukas minggu pertama, Mas Lukas mengatakan, Mas, kenapa dia manggil saya? Mas, saya kan seniornya dia di Debuto, jadi itu, dan dia untuk menulis disertasinya turunan rumahku sedino. Tahun sebelum gempa Bantul. Ya. Nah, dia sudah mengatur acara bulanan ke Jogja. Ya. Tapi gagal pada aku sudah booking booking hotel, terus kemudian ini sudah pesan tiket. Ini kan waktu akhir. Mas kapan itu awal Maret ya Mas? Awal Maret. Ya nanti akhir Maret deh. Tapi pertengahan Maret itu Pak Gedung itu terus bubar Mas Raiso ini. Nah, semua itu kemudian menggagalkan quote-in-quote kegiatan-kegiatan. Saya mau mulai di Atmajaya nggak jadi. Terus ya berkembanglah hal-hal yang tadi saya ceritakan, termasuk pada waktu saya sudah bikin orasinya, The Road to Indonesian Content,
the Indonesian culture sovereignty macam-macam itu, udah hilang semua. Nah, kemudian rayuan gombal itu muncul ini. Rayuan gombal itu terjadi berkali-kali, terus pada akhirnya oke, saya akan datang, tapi harus saya berpikir, mirip Erasmus. Dan mirip Erasmus ini adalah begitu setiap tanggal 27 Desember, itu mesti punya acara malu pulang kandang, MPK. Dan kemudian oke, berarti efisien saya hari berikutnya untuk ke sini. Jadi sebetulnya saya ingin menceritakan bahwa orasi ini merupakan suatu perjalanan titik-titik itu, sehingga tadi kalau Mas Haranto mengatakan harus menjadi tradisi, itu sesuatu yang baik. Dan karena itu saya diminta untuk memulai kick off tentang orasi media di Indonesia. Dan itu saya tepati untuk datang. Yang mengatur itu Irwa. Mana Irwa? Tuhan itu. Dia orang yang menghubungi saya. Ya udah hubungi, oke, pokoknya atur. Akhirnya jadi, dan sungguh ini merupakan peristiwa bersejarah juga bagi saya untuk bisa mewujudkan apa yang tadi saya sebutkan,